Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sehat dan selalu bersyukur. Kali ini kita akan mempelajari teori pembentukan permukaan bumi dan lempeng tektonik. Dari materi yang akan kita peroleh, tujuan pembelajarannya adalah bahwa anak-anak bisa menjelaskan teori pembentukan permukaan bumi, dan yang kedua adalah bisa melakukan pengamatan karakteristik lempeng tektonik di permukaan bumi. Baik, anak-anakku, bahwa bumi kita dari proses kelahirannya menurut Ripman di tahun 1960 sebagai berikut atau kronologisnya. Bahwa bumi mulai terbentuk ketika butir-butir debu dalam cakram awan di sekitar awan matahari saling melekat. Partikel-partikel itu mengumpul membentuk benda berukuran planet. Proses yang kedua, sisa-sisa dari awan asli berjatuhan bersama dengan pemanasan menyebabkan melelehnya bumi. Proses yang ketiga, akibat pelelehan ini, bahan-bahan yang mampat terutama besi tenggelam ke pusat planet dan menjadi intinya. Seluruh permukaan bumi tertutup lautan batuan yang meleleh, bahkan yang ringan seperti uap air dan karbon dioksida menjadi atmosfer. Keempat, semakin lama planet mendingin dan uap air membentuk awan tebal di atmosfer. Selanjutnya awan mendingin dan berubah menjadi hujan yang mendinginkan bebatuan, dan selanjutnya kira-kira 2,5 miliar tahun yang lalu sebuah bumi baru muncul. Ya, awan menghilang dan matahari menyinari dunia yang sangat mirip dengan dunia sekarang ini. Itulah kronologis ataupun juga deskripsi yang disampaikan oleh Ripman di tahun 1960. Bagaimana teori-teori pembentukan permukaan bumi? Ada beberapa teori, setidaknya ada 5 teori yang akan kita pelajari. Ya. Anak-anakku, teori yang pertama mengatakan bahwa bumi ini terbentuk karena kontraksi. Teori kontraksi ini dikemukakan oleh Descartes bahwa bumi semakin lama itu akan semakin susut ya, akibat dari pendinginan. Karena bumi mengalami pengkerutan dan terjadinya pendinginan di bagian dalam bumi, maka konduksi panas tadi mengkerutkan bumi. Nah, pengkerutan inilah mengakibatkan bumi menjadi tidak rata. Peristiwa tersebut mengakibatkan bagian permukaan bumi mengkerut dan lembah-lembah pun juga ikut terbentuk, perbukitan dan lain sebagainya. Seperti yang ada pada kronologis teori kontraksi Descartes atau contraction teori. Ya. Teori yang kedua adalah teori Laurasia Gondwana yang dikemukakan oleh Edward Suez di tahun 1884, dan juga ada yang dikemukakan oleh Frank B. Taylor 1910, bahwa terbentuknya permukaan bumi itu mulanya terdapat 2 benua di kedua kutub bumi. Benua tersebut kemudian diberi nama apa? Laurasia dan Gondwana. Kedua benua ini kemudian bergerak perlahan ke arah ekuator sehingga terpecah-pecah membentuk benua-benua seperti sekarang ini. Amerika Selatan, Afrika, Australia dahulu menyatu dalam Gondwana Land, ya, bagian bawahnya, sedangkan benua lainnya menyatu dalam Laurasia Land. Ya. Bagaimana kemudian seperti bentuk puzzle di mana Laurasia dan Gondwana, Laurasia bagian atasnya, Gondwana bagian bawahnya, kemudian terpecah menjadi Amerika Utara Eurasia, Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika adalah bagian dari Gondwana Land. Ya. Ya, pergerakan Laurasia dan Gondwana Land di dalam rekonstruksi yang dibuat dari bumi. Ya, 65 juta tahun yang lalu. Ya, dan juga kemudian terbentuk sekarang ini. Bagaimana kondisi permukaan bumi. Itu proses terbentuknya dari Laurasia dan Gondwana Land. Ya, MA itu adalah
eh, disamakan dengan juta ya. Kemudian teori yang ketiga, apa itu? Jadi teori yang ketiga adalah apungan benua atau continental drift theory yang dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener. Dalam bukunya The Origin of Continent and Ocean mengemukakan bahwa perkembangan bentuk permukaan bumi berhubungan dengan pergeseran benua. Di permukaan bumi pada awalnya hanya terdapat satu benua besar yang disebut dengan Pangea serta sebuah samudra yang bernama Pantalas atau Laut Tethys. Benua tersebut kemudian bergeser secara perlahan-lahan ke arah ekuator tengah dan barat mencapai posisi seperti sekarang ini. Ya. Di mana beberapa rekonstruksi Pangea besar kemudian terpecah menjadi Laurasia dan Gondwana, kemudian terpecah-pecah lagi menjadi puzzle-puzzle benua-benua yang seperti sekarang ini. Gondwana Land menjadi Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, Antartika, dan Laurasia bentuk Amerika Utara, Asia, dan lain sebagainya, Greenland begitu. Hanyutan benua yang dimukakan oleh Lothar Wegener. Kemudian anakku, bahkan ada rekonstruksi bagaimana nanti bumi di magnum ya, juta yang akan datang akan direkonstruksikan seperti ini ya, 250 juta tahun yang akan datang. Baik, Alfred Lothar Wegener tadi ya, di dalam lempeng-lempeng tektonik bisa kalian perhatikan itu beberapa lempeng-lempeng yang terdapat di permukaan bumi. Ya, contohnya ada lempeng Australia, ada Eurasia, ada Antartika, ada Nazca, dan lain sebagainya itu yang dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener. Kemudian teori yang selanjutnya yang keempat, teori konveksi yang dikemukakan oleh Harry Haas dan juga Arthur Holmes. Dalam bukunya History of the Ocean Basin mengemukakan bahwa terjadinya aliran konveksi ke arah vertikal dalam lapisan astenosfer yang agak kental. Dan aliran tersebut kemudian berpengaruh sampai ke kerak bumi yang ada di atasnya. Aliran konveksi yang merambat ke dalam permukaan bumi menyebabkan batuan kerak bumi menjadi lunak. Gerakan aliran dari aliran ini mengakibatkan permukaan bumi tidak rata. Dan aliran konveksi yang sampai ke permukaan bumi ini di mid-oceanic ridge atau punggung tengah samudra. Di puncak mid-oceanic ridge tersebut lava mengalir terus dari dalam permukaan bumi kemudian menyebar ke sisi kanan dan kirinya, membeku membentuk kerak bumi. Jadi adanya arus konveksinya, convection shell yang mengakibatkan lempengan-lempengan permukaan bumi ini bergerak satu dengan yang lainnya. Kemudian teori yang kelima adalah teori yang dikemukakan oleh Robert Diaz ya, yang dinamakan dengan teori pergeseran dasar benua. Dalam penyelidikan umur sedimen dasar laut yang mendukung dari teori ini, yakni makin jauh dari punggung dasar laut umurnya makin tua. Hal ini berarti ada gerakan arahnya dari punggung dasar laut atau mid-Atlantic Ridge atau mid-Oceanic Ridge tadi. Disitulah kemudian magma keluar dari permukaan bumi di mid-Atlantic Ridge. Kalau kita perhatikan di peta yang ada di belakang saya ini, itulah kemudian bahwa awalnya dulu menyatunya Afrika, Amerika Selatan juga dengan Amerika Utara. Kemudian perlahan dari dalam bumi keluar magma, kemudian memisahkan dari benua-benua yang ada sekarang ini. Maka terjadilah mid-oceanic ridge atau yang bisa kita sebut MOR. Adalah apa? Rantai gugus gunung api di bawah laut di mana kerak bumi baru terbentuk dari leleran magma dan aktivitas gunung berapi. Dan teori yang keenam adalah teori lempeng tektonik yang dikemukakan oleh Toso Wilson. Lempeng tektonik adalah segmen keras kerak bumi yang disokong oleh magma di bawahnya. Oleh karena itu, maka lempeng tektonik ini bebas untuk menggesek satu sama lainnya. Dan pergerakan antar lempeng tektonik ini berjalan perlahan-lahan.
Sebaliknya, pergeseran antara tanah dan batu yang membentuk lempeng tektonik menyebabkan pergeseran itu berjalan tersentak-sentak. Pergerakan inilah yang menyebabkan gempa bumi. Daratan dan juga dasar laut akan secara perlahan-lahan dibawa ke arah kedudukan baru apabila lempeng beralih. Batas-batas lempeng tadi ditandai oleh lingkaran gempa bumi dan juga rangkaian gunung berapi, gunung api. Maka adanya evolusi bentuk permukaan bumi, yaitu kulit bumi yang disebut dengan litosfer, terdiri dari beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer. Lempeng-lempeng di permukaan bumi ini bergerak akibat arus konveksi tadi. Maka ada 17 lempeng, ya. Ada Adriatic lempeng, Helix, Amerika Utara, Amerika Selatan, Karibia, Coast, Nazca, Antartika, Pasifik, Filipina, Pisces, Solomon, Indo, Australia, Iran, Eurasia, Turki, dan Afrika. Itulah lempeng-lempeng yang ada di permukaan. Nah, bagaimana variasi dari batas-batas lempeng dan pergerakan lempeng? Oke, kita pelajari bersama. Yang pertama adalah divergensi. Apa itu? Lempeng-lempeng yang saling menjauhi. Yang kedua adalah konvergensi, lempeng yang saling bertemu atau bertumbukan. Bisa antara lempeng samudera dengan lempeng benua, atau juga bisa diakibatkan dari lempeng benua dengan lempeng benua. Contohnya nanti kita bahas tentang Himalaya, terbentuknya Himalaya. Kemudian variasi yang ketiga adalah transform faults atau transformasi. Lempeng-lempeng yang saling bergesekan atau dia berpapasan satu sama lainnya, ya. Gitu. Nah, bagaimana karakteristik ataupun juga akibat-akibat dari divergensi ini dan konvergensi serta transform fault? Yang pertama adalah konvergensi. Ketika dua lempeng benua bertemu, terbentuklah punggungan seperti daratan yang terdorong ke atas. Contohnya adalah terbentuknya Himalaya. Ketika dua lempeng benua bertemu di dasar laut, lempeng dasar laut akan menyelusup ke bawah lempeng benua karena massa jenis lempeng samudera lebih berat daripada lempeng benua. Sehingga apa yang terjadi? Perlahan ketika dulu India itu jauh dengan Asia, perlahan-lahan karena arus konveksi tadi menggerakkan dari benua India, perlahan kemudian menabrakkan diri dengan Asia, sehingga terbentuklah pegunungan Himalaya dengan puncaknya Mount Everest dan ketinggiannya semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu karena lempeng tektonik itu. Kemudian juga dua lempeng yang saling bertubuhkan lagi itu mengakibatkan apa? Yang pertama terjadi aktivitas vulkanisme. Yang kedua merupakan daerah hipocentrum gempa, pusat gempa di dalam bumi, hipo sesungguhnya. Sedangkan epi itu yang ada di permukaan. Yang ketiga, lempeng-lempeng samudera menunjam ke bawah lempeng benua, subdaksi. Terbentuknya palung laut di daerah tumbukan. Yang kelima, pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan daerah pegunungan. Yang keenam, penghancuran lempeng akibat pergeseran lempeng. Dan yang ketujuh, terdapat timbunan sedimen melins atau terjadi mengakibatkan batuan tancuk atau campur aduk namanya. Batuan yang ditemukan di daerah subdaksi atau daerah konvergensi, tumbukan antar lempeng. Ya, jadi lempeng samudera ada di bawahnya lempeng benua. Ya, ketika bertemu karena massa jenisnya lempeng dari samudera itu lebih berat dibandingkan lempeng benua. Nah, nanti kita akan membahasnya setelah materi ini. Maka terjadilah zona subdaksi, disitulah pusat-pusat kegempaan tektonik dan juga ketika magma itu keluar menjadi terjadinya gunung api erupsi, termasuk terjadinya gempa bumi tsunami. Itu ada di batas lempeng konvergensi, batas antara lempeng samudera dan lempeng benuanya. Maka terjadinya tsunami di beberapa negara, beberapa daerah itu juga akibat pelepasan energi pergerakan lempeng tektonik yang dia terlepas sehingga terjadilah hentakan getaran bumi.
Yang kedua adalah daerah konvergensi. Bagaimana daerah konvergensi ini? Daerah di mana lempeng-lempeng bergerak saling menjauhi. Lempeng tersebut disebut dengan divergensi. Maka magma panas menembus di antara dua lempeng dan membentuk batuan baru. Melalui proses ini maka terbentuklah punggung samudera atau mid oceanic ridge tadi. Ya, ada dua di permukaan bumi ini, ada mid Atlantic ridge yang ada di samudera Atlantik memisahkan antara benua Amerika baik utara, selatan dengan Afrika, Eropa, dan juga mid Pacific ridge yang ada di antara benua Amerika dengan juga di Asia dekat dengan Indonesia. Pacific ridge. Jadi mid Atlantic ridge atau bisa disingkat dengan MOR adalah rantai gugusan gunung api di bawah laut di mana kerak bumi baru terbentuk dan leleran magma dan aktivitas gunung api terjadi. Ya, di tengah lempeng samudera ini kemudian memisahkan satu dengan lain, lama kelamaan proses tadi benua tadi memisah satu dengan yang lain, terpisahnya benua Amerika dengan Afrika dan Eropa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dua lempeng yang saling menjauh yang disebut dengan divergen tadi mengakibatkan apa? Perenggangan lempeng disertai tumbukan di kedua tepi lempengnya. Ya, pembentukan mid oceanic ridge dasar samudera, aktivitas vulkanisme menghasilkan lava bantal dan hamparan leleran lava encer, cair, dan juga ada aktivitas kegempaan. Nah, disitulah muncul dari divergen dua lempeng yang saling memisahkan itu. Sedangkan daerah transformasi atau transform fault adalah daerah yang muncul di dua lempeng bertemu saling gerakannya berkebalikan atau berpapasan. Contohnya apa? Di daerah San Andreas Fault ya, di Amerika ini ya, di mana separuh wilayah California berada di lempeng Pasifik dan sebagiannya berada di lempeng Amerika Utara. Di Indonesia di mana? Ada di patahan di Pulau Sumatera yang disebut dengan patahan Semangku yang terkenal mulai dari ujung sana Banda Aceh sampai di Sumatera bagian selatan. Itu ada retakan yang ada di sana. Maka kenapa Sumatera itu sering terjadi gempa? Karena adanya lempeng yang saling berpapasan atau transform faults atau transformasi di sana sehingga mengakibatkan pusat-pusat gempa. Maka di dua lempeng saling berpapasan tadi transform faults akibatnya aktivitas vulkanisme yang lemah ya. Yang kedua, gempanya tidak kuat, tetapi terjadi gempa yang sering juga dan mid oceanic ridge tidak berkesinambungan atau berputus-putus di sana. Nah, itulah anak-anakku yang kita pelajari pada kali ini, di mana bagaimana itu proses terbentuknya bumi, permukaan bumi dari beberapa rekonstruksi oleh beberapa ahli ya, 6 teori tadi. Mudah-mudahan memberikan gambaran bagaimana bumi kita itu berproses sehingga kemudian terjadi juga pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang mengakibatkan beberapa peristiwa lempeng tadi. Ada konvergensi, ada divergensi, dan transform fault. Ada lempeng yang saling bertabrakan, bertumbukan, saling memisahkan diri, dan juga berpapasan. Itulah apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.